Oke, kali ini kita akan bedah tuntas perjalanan Prabowo Subianto. Dari seorang prajurit sampai akhirnya jadi presiden. Kita akan lihat langsung dari fakta dan data yang ada. Iyap, Indonesia punya presiden baru. Presiden ke-8, Prabowo Subianto. Ini bisa dibilang jadi momen yang sangat bersejarah. Dan perjalanannya untuk sampai ke titik ini, wah itu panjang banget. Puluhan tahun loh, melewati dua dunia karir yang jujur aja sangat-sangat berbeda. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana ceritanya seorang jenderal top bisa jadi pemimpin di negara demokrasi terbesar ketiga di dunia? Yuk, kita telusuri bareng-bareng jejaknya dari Akademi Militer sampai ke Istana Presiden. Oke, untuk benar-benar paham sosoknya, kita harus mundur sedikit nih. Kita lihat akarnya, dari mana dia berasal, latar belakang keluarganya, dan tahun-tahun awal yang membentuk dirinya. Prabowo Subianto lahir di Jakarta 17 Oktober 1951. Beliau ini putranya Sumitro Jojo Hadikusumo, seorang tokoh besar, ekonom sekaligus politisi. Jadi, dari kecil pengaruh dunia politik dan ekonomi itu udah ada di sekelilingnya. Setelah menyelesaikan sekolahnya di Jakarta, dia dihadapkan pada banyak pilihan. Tapi, jalan yang dia pilih adalah militer. Dan keputusan ini bisa dibilang benar-benar menentukan arah hidupnya ke depan. Dan tahun 1974, nah ini titik awalnya, dia lulus dari akademi dengan pangkat Letnan II. Disinilah babak barunya sebagai seorang prajurit resmi dimulai. Sekarang kita masuk ke masanya di Tentara Nasional Indonesia. Bagian ini penting banget buat kita ngerti karakter dan persona beliau. Karir militernya itu bisa dibilang melesat, cepat banget. Sumber-sumber menyebutkan dia dikenal sebagai perwira yang sangat cakap. Kenaikan pangkatnya yang super cepat itu nunjukin potensi besarnya sejak awal. Nah, di sini kita bisa lihat timeline karir militernya. Dari mulai di Angkatan Darat, pegang berbagai posisi strategis, sampai puncaknya, jadi Komandan Jenderal Kopassus. Buat yang belum tahu, Kopassus itu satuan pasukan khusus paling elit di Indonesia. Jadi ini bukan jabatan main-main. Selama di militer, dia dikenal punya pendekatan yang tegas. Nah, karakter tegas inilah yang ditempa selama bertahun-tahun di berbagai operasi yang nantinya jadi ciri khasnya, bahkan sampai di dunia politik. Oke, setelah pensiun dari militer, pertempurannya belum selesai. Prabowo masuk ke medan perang yang baru, yang nggak kalah sengit, panggung politik nasional. Transisinya ke politik itu sangat terstruktur. Pertama, dia pensiun dari militer. Terus, tahun 2008, dia mendirikan Partai Gerindra yang jadi kendaraan politiknya. Dia langsung jadi ketua umumnya, dan dari situlah dia mulai masuk ke kontestasi pemilihan presiden. Tapi, jalannya ke istana itu nggak mulus sama sekali. Di pemilu 2014, dia maju, lawannya Joko Widodo. Kalah. Coba lagi di 2019, lawannya sama, Joko Widodo lagi. Dan kalah lagi. 2 kali pertarungan yang sangat sengit. Kalau kita lihat kampanyenya, isunya tuh konsisten. Dia selalu angkat soal ketahanan pangan, reformasi ekonomi, dan peningkatan kualitas hidup rakyat. Intinya, isu-isu yang benar-benar menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat Indonesia. Nah, ini poin yang penting banget. Meskipun kalah di 2 pemilu, pengaruhnya nggak hilang. Sebagai ketua umum Gerindra dan bahkan sempat jadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden, dia tetap jadi figur yang sangat kuat di panggung politik nasional. Sampai akhirnya, tibalah tahun 2024. Kesempatan ketiga, upaya ketiganya untuk merebut kursi presiden. Dan kali ini, ceritanya berbeda. Prabowo Subianto berhasil memenangkan pemilihan dan resmi menjadi presiden ke-8 Indonesia. Perjalanan panjangnya akhirnya sampai di puncak. Oke, sekarang dia sudah jadi presiden. Terus, apa sih visinya untuk masa depan Indonesia? Visi utamanya itu fokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Tapi ada catatannya nih, pembangunannya harus inklusif. Artinya hasil dari pertumbuhan ekonomi itu harus bisa dirasakan oleh semua orang, bukan cuma dinikmati segelintir pihak. Nah, area-area yang diharapkan bakal jadi fokus utama perubahannya itu ada 3, ekonomi, pendidikan, dan infrastruktur. Bisa dibilang ketiga pilar inilah yang akan jadi penentu arah Indonesia di bawah kepemimpinannya. Komitmen intinya juga jelas. Pertama, tentu saja, mengutamakan kesejahteraan rakyat. Tapi di sisi lain, dia juga mau membangun kerjasama yang lebih baik dengan negara-negara lain. Jadi agendanya itu seimbang antara urusan dalam negeri dan bagaimana Indonesia menghadapi tantangan global.
Jadi kalau kita lihat, dia punya pengalaman puluhan tahun di dua dunia, militer dan politik. Dengan latar belakang dan pendekatan tegasnya, ditambah visi untuk pertumbuhan yang inklusif, pertanyaan besarnya sekarang adalah, warisan seperti apa yang pada akhirnya akan mendefinisikan masa kepresidenannya? Ini yang menarik untuk kita saksikan bersama.